Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga hari ini anak-anak tetap semangat untuk belajarnya, dan semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan tematik tema 1, hidup rukun, di subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini ada teks, akan ibu bacakan ya. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, anak-anak bisa lihat ya gambarnya di sini. Saling hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan di lingkungan rumahmu? Nah, mungkin anak-anak pernah melakukan kegiatan gotong royong ya di sekitar RT ya, atau di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di sini perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada teksnya, ibu bacakan ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Kata Siti, baik bu. Ini kuenya pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya pak. Nah, kata bapak-bapak, terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Lalu Siti menawarkan sesuatu kepada satu orang bapak. Kuenya silahkan pak, kata bapak tersebut. Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Nah, baik anak-anak, di sini ada latihan soal yang harus kamu kerjakan mengenai kalimat penolakan. Dari gambar tersebut, manakah kalimat penolakannya? Nah, ini ada di halaman 158 ya. Hanya atasnya saja yang diisi, bagian yang bawahnya tidak usah diisi. Ya, jadi anak-anak hanya menuliskan kalimat penolakannya. Kira-kira mana ya kalimat penolakan yang bagus? Ya, yang ini ya, kalimat penolakan secara halus bisa anak-anak tulis di kolom berikut ini. Lalu, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, ini ya, gambar yang pertama, gambar yang kedua. Lalu, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, ini dia. Ya, ini merupakan gambar yang menunjukkan penolakan. Nah, di sini penjelasannya, kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Nah, selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa kata yang harus diucapkan pada saat menolak sesuatu secara halus. Ya, tidak boleh berkata kasar. Nah, sekarang kita lanjutkan matematika. Masih di pembelajaran 3. Di sini ada contoh soalnya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lempar. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Jadi sekarang kita menghitung soal cerita tapi menggunakan 3 bilangan, ada penjumlahan dan ada juga pengurangan. Nah, di sini berarti angkanya 95 ditambah 120 dikurang 158. Nah, sekarang kita hitung dulu penjumlahannya ya. 95 ditambah 120, penulisannya seperti ini. Nah, 5 ditambah 0 adalah 5. 9 ditambah 2 hasilnya berapa? 11. Nah, bilangan yang akhir ini ditulis di bawah sini. Lalu angka 1 di depannya ditulis di atas angka 1 ini ya.
Nah, simpan di sini angka satunya, berarti 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, 215 kita simpan, kita taruh di atas ini. 215, lalu kita kurangi 158. Ya, karena keterangannya sudah dimakan, berarti dikurangi. 215 dikurang 158. 5 dikurang 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam di sebelahnya. Itu adalah angka 1. Nah, di sini kita pinjam ya. Berarti 15 dikurang 8 hasilnya adalah 7. Ya. Nah, kita lanjutkan. Setelahnya, ini sudah dipinjam 1 tadi ya, di angka 5 ini. Lalu ini sisa berapa? Sisa 0. Bagaimana caranya? Berarti di sini kita pinjam lagi di sebelahnya. 1. Kita taruh di sini. Berarti 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Nah, tadi karena sudah dipinjam 1 berarti sisa 1. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. 0 tidak ditulis ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 57. Jadi sisa kue sekarang ada 57. Nah, ini halaman 160. Anak-anak mengerjakan soal latihan penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Ibu akan contohkan 2 soal ya. Ada 6 soal, Ibu contohkan hanya 2. Kita perhatikan contoh yang pertama. 138 ditambah 52 dikurang 84. Nah, di sini kita tuliskan penjumlahannya. 138 ditambah 52 menggunakan cara pendek ya. 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Kita simpan 0 di sini, kita taruh 0 di sini, 1 kita simpan di atas 3. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 5, 9. Nah, 1 tetap 1 ya, kita turunkan di sini. Hasilnya 190. Penjumlahannya sudah dapat ya. 190 dikurang 84 sekarang. Nah, setelah kita hitung di sini angka 0, berarti kita pinjam di angka sebelahnya 1. Berarti 10 dikurang 4 hasilnya 6. Nah, 9 ini sudah kita kurangi tadi 1, berarti sisa 8. 8 dikurang 8 hasilnya adalah 0. Nah, 1 kita turunkan di sini. Maka hasil dari 138 ditambah 52 dikurang 84 adalah 106. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tadi menentukan penjumlahan, lalu baru pengurangan. Nah, contoh yang kedua di sini kita hasilkan dulu pengurangannya, lalu baru dijumlahkan. 225 dikurang 115. 5 dikurang 5, 0. 2 dikurang 1, 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya 110. 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah 9 kita hitung hasilnya adalah 10. Nah, nilai 0 ditaruh di sini ya. Lalu 1 kita simpan di sini di atas 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi untuk selanjutnya sampai nomor 6, sampai kolom ke nomor 6 berarti anak-anak isi sendiri ya. Sudah Ibu berikan contohnya. Kita lanjutkan di pembelajaran 4. Di sini perhatikan ada 2 gambar percakapan yang berbeda. Nah, kita perhatikan di sini ya. Percakapan yang pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kata temannya, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, kita perhatikan untuk percakapan yang kedua. Apakah sama? Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kata temannya, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Ada 2 perbedaan di sini. Ya, gambar yang pertama ini penolakannya terlalu kasar ya. Jadi penolakan yang halus ada di gambar yang kedua. Nah, di sini pertanyaannya adalah, menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, ini dia ya. Yang dapat menjaga kerukunan ada di gambar yang kedua. Di halaman 164, anak-anak
menceritakan tentang gambar yang sudah kamu pilih. Jadi, antara dua gambar yang pertama dan kedua, anak-anak, berarti tugasnya untuk dua cerita ini, dua gambar ini akan dibuatkan cerita. Nah, di sini anak-anak pilih dari kedua gambar tersebut. Boleh menceritakan gambar yang pertama atau yang kedua. Dipilih ya. Nah, Ibu akan contohkan untuk gambar yang pertama. Ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan, atau Edo ikut gotong royong. Nah, ini untuk gambar yang pertama ceritanya. Lalu cerita yang gambar kedua, penulisannya seperti apa? Kita perhatikan ya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Jadi, tugasnya anak-anak boleh menuliskan cerita yang sudah Ibu tuliskan di sini, atau mengganti ceritanya tidak apa-apa, atau ditambahkan lagi juga tidak apa-apa. Jadi pilih salah satu dari gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Nah, selanjutnya tugas matematika kita akan menyelesaikan soal latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5 mengenai penjumlahan pengurangan atau pengurangan penjumlahan. Ya, sekarang kita perhatikan di sini Ibu akan berikan contohnya hanya 2 soal saja. Jadi anak-anak melanjutkan latihan yang lainnya ya. Perhatikan yang pertama. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, untuk soal ini ditambah semua ya. Jumlah kuenya berarti 115 ditambah 85, kita hitung dulu. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Nah, di sini 0 kita taruh, 1 kita taruh di atas angka 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10. Kita simpan di sini 0, lalu 1 di atas angka 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 115 ditambah 85 hasilnya adalah 200. Nah, 200 ditambahkan lagi 75. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 0 ditambah 7 hasilnya 7. 2. Kita turunkan di sini. Nah, jadi jumlah kue seluruhnya ada berapa? Ada 275. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, sekarang kita perhatikan di sini kalimat matematikanya berarti 336 dikurang 59 dikurang 92. 336 dikurang 59. 6 dikurang 9 tidak bisa ya. Jadi kita pinjam 1 di sini. Jadi 16 dikurang 9 hasilnya adalah 7. Nah, tadi 3 ini sudah dipinjam 1, jadi sisanya tinggal 2. 2 dikurang 5. Tidak bisa, berarti kita pinjam lagi di angka sebelahnya 1. Berarti dihitung anak-anak, 12 dikurang 5 hasilnya adalah 7. Nah, sisa tadi yang sudah dipinjam 1, sisanya 2. Kita turunkan angka 2-nya di sini. Jadi hasilnya 336 dikurang 59 adalah 277. Nah, 277 kita kurangi lagi 92. 7 dikurang 2 hasilnya 5. 7 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam di sebelahnya. Angka 1 berarti 17 dikurang 9 hasilnya adalah 8. Tadi sudah dipinjam di sini 1, berarti sisanya tinggal 1. 1 kita turunkan di sini. Nah, berarti hasil dari keseluruhan pengurangan ini adalah sisa minumannya 185 gelas. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajaran 3 dan 4 hari ini selesai dan semoga anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.